BTS membawa kejenakaan gaya Bangtan mereka ke Mnet Island. Pada 14 Agustus pukul 11 malam KST, BTS menjadi bintang tamu di acara survival K-pop ini. Kemungkinan untuk melatih para trainee dan mengevaluasi keterampilan mereka. Ketujuh superstar ini adalah definisi dari terkenal, tetapi mereka tampaknya telah melupakannya lagi. Berikut adalah beberapa momen BTS di Island. Yang pertama, BTS membawa kekacauan ke Island bahkan sebelum pertunjukan dimulai. Seperti anak-anak di taman hiburan, para anggota sangat antusias untuk melihat Island dan menjelajahi fasilitas pelatihannya. Butuh waktu kurang dari 2 menit untuk membuat segalanya menjadi kacau balau. J-Hope dan Suga menempelkan plat nama magnet di kursi Islanders. Lalu, tidak bisa melepaskannya. Tidak peduli bagaimana atau siapa yang menarik papan nama itu tidak akan bergeming. Tolong kirim bantuan. Setelah meninggalkan ruang utama, Jimin dan V tidak dapat menahan diri untuk menari ketika mereka melangkah ke ruang latihan dan membicarakan tentang masa lalu. Tak lama lagi, mereka akan berbagi ruangan ini dengan bintang K-pop generasi berikutnya. Yang kedua, Island menghadirkan kakek batin BTS dengan pembicaraan tentang masa lalu. BTS memulai debutnya hanya 7 tahun yang lalu, tetapi masa lalu tampak jauh lebih jauh. Sebelum bertemu dengan para trainee, para anggota memiliki beberapa momen lucu saat menjelajahi set Island. Dalam beberapa menit mereka belajar untuk tidak menyentuh apapun. Lalu mengenang masa lalu, V ingat betapa kerasnya mereka dulu melatih koreografi mereka, sampai pada titik di mana panas tubuh mereka mengaburkan cermin ruang latihan. Jin berbicara tentang bagaimana mereka akan menghapus cermin dengan surat kabar saat editor acara memutar musik flute timer lama di latar belakang. RM dengan cepat mempersingkat perjalanan menyusuri jalan memori dengan mengatakan, "Latte adalah Buddha." Natenun Malia, frasa kecil untuk orang tua yang mengatakan hal-hal seperti ketika saya seusia Anda atau selama waktu saya. Sebagai tanggapan, V mengganti persneling mengatakan bahwa mereka seharusnya bukan orang seperti itu. Suga sebaliknya baik-baik saja dengan status kakeknya. "Kami hanya berbicara tentang kenangan lama," goda dia. Yang ketiga, BTS muncul di Island dan para trainee kehilangan pikiran mereka. Kontestan Island tahu BTS akan menjadi bintang tamu di acara itu, tetapi itu tidak berarti mereka siap untuk itu. BTS muncul di episode 7 untuk berlarian di sekitar Island seperti mereka sedang syuting Run BTS dan memberikan serangan jantung pada fanboy mereka. Ketika BTS muncul di layar, berjalan di sekitar asrama Island, Top 12 hampir lupa cara bernafas. Untuk satu momen nyata, Islanders mengira BTS dibuat oleh komputer, tetapi tidak. Mereka benar-benar ada di sana. BTS secara pribadi memperkenalkan 3 lagu yang akan dibawakan oleh Islanders untuk tantangan mereka berikutnya, yaitu I Need You, Fake Love, dan DNA. Mereka juga menyoroti poin vokal dan tarian untuk masing-masing lagu. Dari awal hingga akhir, para trainee kagum pada senior mereka. Lagi pula, BTS adalah alasan mengapa banyak dari mereka memilih untuk menjadi idola. Yang keempat, Jungkook tertangkap saat mencoba mencuri makanan di Island. Ketika Jungkook BTS melihat makanan, dia hanya harus memilikinya meskipun itu bukan miliknya. Dari donat di masa rookie, hotel makanan yang dia pesan saat mabuk, Golden Magnet tidak bisa mengatakan tidak pada camilan. Godaannya terlalu kuat. Jadi, ketika BTS mengunjungi asrama trainee Mnet Island, tidak mengherankan jika Jungkook langsung pergi ke pantry. Dia mengisi barang-barang sementara rekannya dalam kejahatan, V, tidak berusaha menghentikannya. Sayangnya untuk pencuri ini, dia tertangkap kamera. Meskipun begitu, Jungkook dengan bangga membawa hasil tangkapannya ke tempat para anggotanya menunggu. Tapi Jin tidak memilikinya. "Kenapa kamu mencuri itu?" katanya, terperangah. Itu untuk dimakan anak-anak selama 40 hari. Mulai sekarang, para trainee sebaiknya mengawasi barang-barang mereka dengan sangat cermat. Yang kelima, VBTS mendefinisikan tampan dan tanggapan Suga adalah suasana hati yang utuh. VBTS mencoba memberikan nasihat
tapi pelajarannya tidak berjalan sesuai rencana. Anggota juga mendorong Islanders, Kay misalnya, sedang berjuang untuk percaya diri dengan penampilannya karena betapa tampannya trainee lainnya. Pertama-tama, BTS kesulitan memahami masalahnya. Suga dan J-Hope meyakinkan Kay bahwa dia tidak perlu khawatir. Bahkan, seseorang sepertiku debut, canda Suga. Menurut V, ada lebih banyak daya tarik daripada penampilan. Ada ketampanan dan pesona. Kamu bisa mengatakan itu karena kamu sudah menarik dan menawan setelah Suga. Menyusul gangguan yang tidak perlu, V melanjutkan pelajarannya. Dia menjelaskan bahwa dandanan yang baik dapat menciptakan getaran yang membuat orang lebih memperhatikan pesona seseorang daripada penampilan mereka. Kali ini Jimin memotong. Tapi kamu tampan dan menawan, katanya. Ini tidak adil. Aku sedang membicarakanmu, V berseru. Dengan kata lain, Anda menawan tetapi tidak tampan. Jimin tertawa sendiri dari kursinya. Bom fakta itu pasti berdampak. Hadiah BTS untuk Trainee Island mungkin membuat Anda cemburu. Saat di acara itu, mereka juga menandatangani ini. Dan hadiah yang dipersonalisasikan untuk para peserta pelatihan yang berhasil masuk ke 12 besar. Berikut adalah hadiah spesial yang diberikan setiap anggota BTS pada mereka. Yang pertama, hadiah RM. Hadiah RM adalah jurnal bersampul kulit yang diukir dengan kata dari RM. Dia juga menulis pesan pribadi di halaman pertama, berharap penerima mendapat keberuntungan, kesehatan, dan kebahagiaan. Yang kedua, hadiah Jin. Gonu yang suka makan menerima set mangkuk khusus dari Jin yang suka memasak. Yang ketiga, hadiah Suga. Pada jam alarm, Suga merekam panggilan bangun yang dipersonalisasi yang akan disukai ARMY untuk memulai hari-hari mereka. Tidak jelas siapa yang menerima hadiah tersebut, tetapi banyak pemirsa berharap itu adalah Taki karena dia adalah penggemar Suga. Yang keempat, hadiah J-Hope. J-Hope mempersonalisasi sepasang sepatu Villa yang akhirnya ditujukan kepada sesama penari Hanbin yang akan selalu menghargainya. Yang kelima, hadiah Jimin. Hadiah Jimin sama lembut dan berharganya seperti dia, putranya, Jimmy BT21. Jimin berharap Jimmy akan menghibur trainee yang menerimanya, Sunghoon, dan membantunya tidur nyenyak. Yang keenam, hadiah V. Hadiah V berasal dari dua orang, V BTS dan fotografernya sendiri, Vante. Saat berada di asrama Island, dia mengambil foto instan ini untuk seorang trainee yang beruntung. Trainee yang menerima foto tersebut, Daniel, akan dapat mengabadikan kenangannya sendiri dengan kamera iParpal ini. V juga memberikan selimut pribadi yang J dengan senang hati menyebutnya miliknya sekarang. Yang ketujuh, hadiah Jungkook. Nicky sangat bahagia mendapatkan hanbok modern dari Jungkook yang persis seperti yang disukai Jungkook. Nicky segera memakai hanbok dan melompat-lompat kegirangan. Dan voting sudah masuk, dan 6 survivor terakhir Island telah dipilih. Dalam episode 6, produser Island dan Islanders sendiri memilih untuk 6 survivor teratas pertama di 12 besar yang akan melanjutkan ke musim 2 acara tersebut. Hisung, Sunghoon, Kay, Jungwon, Jake, dan Jae dipilih. 6 Islanders yang tersingkir bergabung dengan Grounders lainnya untuk menunggu hasil dari Global Vote. Terserah pemirsa untuk memutuskan mana dari Grounders yang akan mengambil 6 tempat terakhir dan melanjutkan ke bagian 2 dari Island episode 7. Inilah hasilnya. Yang pertama, Nike. Dengan lebih dari 2 juta suara, dia adalah orang dasar pertama yang dipilih untuk sisa 6 tempat, setelah mengumpulkan jumlah suara tertinggi ketiga dari 16 orang. Yang kedua, Daniel. Daniel menduduki peringkat kedua dalam jajak pendapat global voting dengan 2,5 juta suara. Dia adalah orang kedua yang dipilih untuk melanjutkan. Yang ketiga, Sunwoo. Dengan 2,6 juta suara yang mengejutkan, favorit penggemar Sunwoo memenangkan hati pemirsa dan kesempatan untuk debut di musim kedua. Yang keempat, Gonu. Datang di tempat keempat dengan 1,9 juta suara adalah Gonu yang berjanji untuk terus melakukan yang terbaik di acara itu. Yang kelima, Taki.
Jika ada yang berjuang untuk mencapai puncak, itu adalah Taki dan kegigihan telah membuatnya berhasil. Dia menempati posisi kelima dalam jajak pendapat global voting dengan 1,7 juta suara. Yang keenam, Han Bin. Sebelum mengumumkan penyintas terakhir, Nicholas Kyung-min dan Han Bin semuanya dipanggil sebagai kandidat untuk tempat tersebut berdasarkan jumlah suara yang mereka kumpulkan. Akhirnya Han Bin terpilih, dan sayangnya Kyung-min dan Nicholas tidak. Setelah 6 penyintas dipilih, pembawa acara Island mengumumkan bahwa hanya 7 dari 12 teratas yang akan memulai debutnya dalam grup pria baru pada tahun 2020. Peserta pelatihan lainnya berkemas mengucapkan selamat tinggal sambil menangis dan melanjutkan pencarian mereka untuk menjadi idola di luar Island. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga suka dengan Island ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.